Bagi para pemula, wajib recook resep donat yang satu ini, dijamin anti gagal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan share tentang resep donat yang pastinya sangat enak, empuk, lembut, dan anti gagal. Pastinya terlihat waternya ya, meskipun ini tidak terlalu tinggi waternya, tapi ini sangat cocok untuk para pemula yang masih ingin belajar tentang membuat donat. Jika teman-teman menggunakan resep yang satu ini, dijamin tidak akan gagal ya, tidak akan bantat, dan pasti akan sukses paripurna. Penasaran dengan resep dan pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Langkah pertama, siapkan wadah. Di sini saya menggunakan wadah plastik ya, supaya nanti saat mengadon tidak terlalu lengket di tempat ulenan ini. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 3 sendok makan gula pasir ya. Kemudian masukkan 3 gram ragi instan ya, atau vernipan. Bisa juga kita tambahkan bread improve. Ini khusus untuk para pemula, cukup menggunakan vernipan saja. Untuk bahan keringnya saya aduk dulu ya hingga sampai dia tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh ya, ukuran sedang. Di sini saya kocok lepas dulu, baru saya masukkan ke dalam tepungnya. Seperti ini ya. Kemudian tambahkan air. Di sini saya menggunakan air dingin ya, sebanyak 90 ml ya. Nah, tambahkan air 90 ml. Lanjut saya uleni dulu pakai sendok. Setelah sudah menggumpal, lanjut saya uleni pakai tangan dulu ya. Baik, apabila adonan sudah menyatu seperti ini, lanjut saya tambahkan 30 gram margarin dan sejumput garam ya. Lanjut di sini saya uleni kembali menggunakan mixer hingga dia kalis elastis ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan tangan. Di sini saya menggunakan mixer saja ya, supaya lebih cepat kalisnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa adonan sudah kalis. Apabila si permukaan saat kita mixer ini, permukaan adonan sudah terlihat mulus seperti ini ya teman-teman, berarti dia sudah kalis ya. Kita bisa matikan mixernya. Lanjut saya bulatkan terlebih dahulu. Kemudian saya tutup ya dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Tergantung suhu di sekitar teman-teman. Apabila suhu sedang dingin atau udara sedang dingin, dia cenderung lebih lama ya proses mengembangnya. Apabila suhu di tempat kalian sedang panas, dia lebih cepat untuk mengembangnya. Baik, ini dia yang sudah mengembang 2 kali lipat ya. Di sini saya siapkan meja kerjanya terlebih dahulu, lanjut saya kempiskan adonan. Saya pindahkan ke meja kerja dan langsung saya bagi-bagi ya si adonan ini. Setiap
adonan atau setiap picis saya timbang sebanyak 35 gram ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis ya. Baik, ini yang sudah saya timbang ya. Lalu saya bulat-bulatkan dan saya rounding sampai si seluruh permukaan adonannya itu terlihat mulus ya. Baru saya taruh ke tatakan si cetakan donat. Di sini saya tidak menggunakan cetakan donat ya. Saya pipihkan secara biasa saja. Nanti di slide selanjutnya ya. Dan saya tidak memiliki tatakan untuk proofing saat memproofing donatnya. Jadi di sini saya membuat tatakannya dari kertas bungkus ya atau kertas coklat seperti ini. Saya potong-potong kecil-kecil, saya bagi rata. Nah, sebelum saya taruh di kertasnya itu, saya taburi dulu atau lumuri dulu dengan tepung supaya dia tidak lengket ya teman-teman. Baik, lakukan semuanya hingga semuanya habis ya. Baik, ini dia si donatnya. Saya taruh di uh, tempat donat ya supaya dia cepat mengembangnya. Di sini saya menghasilkan kurang lebih 14 buah ya atau picis ya. Lanjut istirahatkan kembali selama 30 menit pertama ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit pertama di sini saya pipihkan, jangan terlalu pipih ya, cukup kita tekan pelan saja. Berhubung di sini saya tidak menggunakan cetakan donat, jadi saya manual seperti ini saja ya teman-teman. Nah, pelan-pelan saja, jangan sampai kempes ya, supaya dia nanti kelihatan baterainya ya teman-teman. Selanjutnya, setelah saya pipihkan seperti ini, saya istirahatkan kembali selama 30 menit ya. Di saat 10 menit terakhir pada proses proofing, di sini saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu dengan api yang sangat kecil ya teman-teman. Kemudian apabila sudah panas si minyaknya, kita bisa goreng si donatnya ya. Di sini saya goreng sebanyak 4 picis ya, jadi nggak banyak-banyak, sesuai dengan volume minyaknya juga dan kapasitas si wajannya atau penggorengannya ya teman-teman. Untuk menggoreng donatnya di sini saya cukup membaliknya satu kali balik saja ya, seperti ini ya. Nah, apabila si permukaan bawahnya sudah terlihat kuning keemasan seperti ini atau coklat, kita sudah bisa balik ya. Jangan dibulak-balik supaya dia tidak meresap minyak ya teman-teman. Baik, ini dia donat sudah matang ya. Kita bisa tiriskan terlebih dahulu. Lihat white ringnya sudah kelihatan ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman punya cetakan donat, itu dia bisa lebih tinggi lagi ya weight ringnya ya teman-teman. Di sini saya tidak mempunyai cetakan, jadi saya pipihkan saja, tapi sudah kelihatan weight ringnya sudah cukup ya teman-teman. Udah bagus sekali hasilnya. Goreng semuanya hingga habis ya. Baik, ini dia donat yang sudah saya goreng semuanya ya teman-teman. Kemudian saya beri topping. Di sini topping yang saya gunakan yaitu selai stroberi dan meses coklat ya. Teman-teman bisa juga menggunakan buttercream atau coklat di sisi atau glaze juga bisa ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau selera ya teman-teman. Baik, saya olesin dulu selai stroberinya, kemudian saya balurkan atau saya celupkan ke mesesnya sampai dia menempel pada donatnya ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis. Tara, ini dia hasil donatnya ya, Masya Allah sangat cantik sekali. Kelihatan weight ringnya meskipun tidak tinggi, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena ini dikhususkan untuk pemula yang ingin belajar donat ya. Jadi masih butuh trial atau pelatihan khusus ya kalau ingin menghasilkan donat yang sempurna itu. Nah, seperti ini ya penampakannya. Untuk rasanya sendiri sangat enak, lembut, empuk dan tidak keras ya teman-teman tentunya, karena dengan teknik yang pas kita bisa menghasilkan donat yang empuk dan super lembut. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri kelihatan weight ringnya juga. Nah, saat saya buka atau saya sobek seperti ini, sudah terlihat sekali ya keempukannya seperti apa dan kelembutannya seperti apa. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Nah, ini juga resep ini juga bisa untuk resep ide jualan untuk dititipkan ke warung-warung terdekat ya teman-teman, untuk tambahan penghasilan sehari-hari. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan dan men-share info-info masak yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.